macam strategi pembelajaran yang dapat dilakukan saat proses pembelajaran seorang guru, yaitu yang pertama strategi pembelajaran ekspositori, yang kedua strategi pembelajaran inquiry, yang ketiga strategi pembelajaran berbasis masalah, yang keempat pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir, yang kelima strategi pembelajaran kooperatif, yang keenam strategi pembelajaran kontekstual, yang ketujuh strategi pembelajaran afektif. Pengertian strategi pembelajaran ekspositori atau SPE. Strategi pembelajaran ekspositori atau SPE adalah strategi fokus pada guru memberikan materi verbal agar siswa paham. Dengan menggunakan metode SPE meliputi ceramah, demonstrasi, dan sosiodrama. Dan kekurangan strategi pembelajaran ekspositori. Kelebihannya yaitu guru bisa mengendalikan urutan dan keluasan materi. Kekurangannya yaitu cocok untuk siswa yang baik mendengar dan menyimak, tidak sesuai dengan perbedaan individu. Pengertian strategi pembelajaran inquiry atau SPI. Pembelajaran inquiry adalah strategi yang menekankan pada berpikir kritis dan analitis siswa. Strategi ini mendorong siswa untuk mencari solusi dari masalah dengan aktif berpartisipasi. Pembelajaran inquiry dimulai dari rasa ingin tahu siswa tentang topik dan diajarkan oleh guru melalui metode diskusi, tanya jawab, resitasi, dan eksperimen. Kelebihan dan kekurangan strategi pembelajaran inquiry atau SPI. Yang pertama itu kelebihannya yaitu pengembangan aspek kognitif, pengetahuan, sikap, dan psikomotorik siswa yang dilakukan seimbang. Namun kegiatan sulit dikontrol, merencanakan sesuatu karakteristik siswa yang membingungkan dan membutuhkan waktu yang lama. Kekurangannya yaitu sulitnya mengontrol kegiatan dan keberhasilan siswa. Selain itu, sulit dalam merencanakan pembelajaran sesuai dengan kebiasaan belajar siswa, karena mereka tidak fokus dalam satu treatment karakteristik pembelajaran ini. Juga memerlukan waktu yang lama sehingga guru kesulitan menyesuaikan waktu yang telah ditentukan. Namun guru akan tetap bersemangat dan dapat menyesuaikan untuk kemajuan anak didiknya. Strategi pembelajaran berbasis masalah. Pembelajaran berbasis masalah adalah menyelesaikan masalah dan masalah yang diberikan oleh guru berdasarkan fakta atau konteks. Pembelajaran ini menggunakan pendekatan berpikir ilmiah dengan observasi, pengujian, eksperimen, dan kesimpulan. Strategi ini meningkatkan pemahaman, tantangan, aktivitas, dan pemahaman siswa terhadap masalah kehidupan nyata. Fokus pembelajaran adalah menyelesaikan masalah seperti pencemaran lingkungan, eksploitasi sumber daya alam, serta isu-isu global warming dan lain-lain. Kelebihan dan kekurangan strategi pembelajaran berbasis masalah. Kelebihannya, pemecahan masalah memperkuat pemahaman materi, melibatkan siswa dalam berpikir, meningkatkan kepuasan siswa dalam memperoleh pengetahuan, meningkatkan aktivitas pembelajaran, dan membantu siswa memahami masalah dalam konteks kehidupan nyata. Kekurangannya, siswa perlu motivasi dan minat yang kuat serta membutuhkan persiapan yang cukup. Selain itu, jika siswa tidak memahami mengapa mereka harus memecahkan masalah, mereka mungkin tidak akan belajar dengan maksimal. Strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir atau SPPKB. Strategi pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan berpikir yaitu yang berfokus pada kemampuan berpikir siswa. Materi pembelajaran tidak hanya diberikan secara langsung, namun siswa juga dibimbing untuk menemukan konsep-konsep melalui dialog dan pengalaman mereka sendiri. Kelebihan dan kekurangan strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir. Kelebihannya yaitu siswa menjadi lebih siap menghadapi berbagai masalah, lebih aktif dalam pembelajaran, dan memiliki kebebasan untuk mengembangkan kemampuan dengan berbagai media. Kekurangannya membutuhkan waktu yang cukup banyak
mengharuskan siswa untuk memecahkan masalah dan memerlukan kesiapan baik bagi guru maupun siswa. Strategi pembelajaran kooperatif atau SPK. Strategi pembelajaran kooperatif adalah kegiatan pembelajaran di dalam kelompok-kelompok siswa dengan tujuan belajar yang telah ditetapkan. Model ini menggunakan pengelompokan atau tim kecil dengan anggota sekitar 4-6 orang yang berasal dari berbagai latar belakang kemampuan akademik, jenis kelamin, ras, atau suku yang heterogen. Penilaian dilakukan terhadap setiap kelompok dan penghargaan diberikan jika prestasi yang diharapkan tercapai. Kelebihan dan kekurangan strategi pembelajaran kooperatif. Kelebihannya yaitu memberikan kesempatan kepada siswa untuk berbagai pandangan dan pengalaman mereka dengan bekerja sama dalam merumuskan satu pandangan. Kekurangannya, guru harus menyiapkan pembelajaran secara matang. Di samping itu, memerlukan lebih banyak tenaga, pemikiran, dan waktu agar proses pembelajaran berjalan dengan lancar. Maka dibutuhkan dukungan, fasilitas, alat, dan biaya yang cukup memadai. Strategi pembelajaran kontekstual atau CTL. Pembelajaran kontekstual atau textual learning yaitu guru menghubungkan materi dengan dunia nyata siswa, mendorong hubungan antara pengetahuan dan kehidupan sehari-hari. Pembelajaran ini melibatkan metode seperti tanya jawab, pemodelan, dan memecahkan masalah. Bagi siswa yang aktif, pembelajaran ini memberikan kesempatan untuk mengeksplorasi pengetahuan dengan lebih baik. Kelebihan dan kekurangan strategi pembelajaran kontekstual. Kelebihannya yaitu proses pembelajaran menjadi lebih jelas antara siswa yang memiliki kemampuan tinggi dan siswa yang memiliki kemampuan rendah. Kekurangannya, siswa yang memiliki kemampuan rendah mungkin merasa tidak percaya diri dan kesulitan mengejar ketinggalannya. Siswa yang aktif dan berusaha sendiri akan mendapatkan keuntungan dalam pembelajaran ini, sementara siswa yang tertinggal mungkin mengalami kesulitan mengejar yang sudah tercapai. Strategi pembelajaran afektif atau SPA. Pembelajaran afektif adalah strategi pembelajaran yang melibatkan nilai-nilai sulit diukur, tumbuh dari dalam siswa, dan dihadapi dalam situasi konflik. Tujuannya adalah membentuk karakter yang baik dan mengatasi masalah perilaku. Namun implementasinya sulit dikendalikan karena faktor-faktor yang mempengaruhinya dan kelebihan dan kekurangan strategi pembelajaran afektif atau SPA. Kelebihannya yaitu mengembangkan pemikiran siswa, mengembangkan ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik, serta membentuk watak dan sikap. Kekurangannya yaitu kurikulum saat ini cenderung hanya fokus pada pembentukan kecerdasan dan keahlian politik, tanpa memperhatikan sikap dan moralitas individu. Perubahan kurikulum yang termasuk afektif sulit dikontrol karena banyak faktor yang mempengaruhi sikap seseorang dan